Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Bangkit Islam Channel yang membahas seputar sejarah dunia Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Kisah Nabi Hud alaihi salam merupakan nabi dan rasul keempat yang wajib diimani oleh semua umat muslim. Kisah Nabi Hud juga banyak dikatakan di dalam Al-Quran. Bahkan nama Hud sendiri sudah diabadikan dalam sebuah surat, yaitu surat Hud, surat ke-11 dalam Al-Quran. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menyerukan tauhid kepada kaum A'ad. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, Nabi Hud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu bagi dirinya sendiri. Nabi Hud yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya dari suku Ad. Menurut riwayat Abu Dzar, nabi lain yang berasal dari bangsa Arab adalah Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang sangat terpuji, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, berbudi pekerti luhur, dan ramah ketika bergaul dengan teman-teman di sekelilingnya. Kisah Nabi Hud mulai dari kehidupan dan perjalanan dakwahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan namanya sudah diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu surat ke-11. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 dikatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Quran surat Hud ayat 50. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang dinamakan sebagai Al-Ahqaf, tepatnya berada di sebelah utara Hadramaut atau berada di antara Oman dan Yaman. Hadramaut sendiri merupakan daerah yang sangat indah lantaran mempunyai kualitas tanah yang subur. Target utama dari kisah Nabi Hud adalah kaum A'ad yang bertempat di sekitar tempat tinggal Nabi Hud, yaitu Al-Ahqaf. Tugas utama Nabi Hud adalah untuk menyerukan ajaran supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan maksiat. Sebab kaum A'ad dikenal sebagai sebuah kaum yang menyembah patung berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Seperti dalam firman Allah berikut, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Quran surat Hud ayat 52. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kaum Ad generasi pertama adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala usai bencana banjir yang terjadi saat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Usai kekafiran kaum ini semakin menjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang dari kalangan mereka sendiri untuk menjadi Rasul Allah dengan tujuan mengajaknya ke jalan yang benar. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Nabi Hud untuk kaum setelah Bani Rasid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut, dan kami telah mengutus kepada kaum A'ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surat Al-A'raf ayat 65. Nabi Hud mengajak seluruh kaum A'ad supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat dalam setiap perintahnya. Bahkan Nabi Hud menjanjikan kebaikan yang akan didapatkan bila mereka ikut ke jalan yang benar. Akan tetapi kaum A'ad bukan kembali ke jalan yang benar, tapi malah mendustakan Nabi Hud. Para petinggi kaum ini beranggapan bahwa Nabi Hud adalah orang yang sudah berdusta. Bahkan mereka mengatakan bahwa Hud sudah kekurangan akal dan gila. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran surat Al-A'raf ayat 66.
Kaum yang terkenal dengan keangkuhan dan kesombongannya tersebut sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya. Akan tetapi kaum ini tetap mengabaikan peringatan tersebut. Bahkan kaum Aad sampai menantang Nabi Hud untuk dapat memperlihatkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan azab yang berbentuk badai besar sampai menghempas dan membinasakan kaum tersebut. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. Pada saat hembusan angin tersebut, Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam diri di rumah tanpa harus merasakan sedikitpun bahaya dari angin tersebut. Usai kejadian angin topan tersebut, Nabi Hud dan para pengikutnya kemudian berpindah ke Hadramaut guna menetap di sana sampai beliau menghembuskan napas terakhirnya. Mujizat sendiri merupakan peristiwa kejadian maupun kemampuan yang sangat luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mujizat diberikan dan diturunkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul dengan tujuan untuk membuktikan mereka adalah orang yang istimewa yang terpilih untuk mengemban dakwah kepada sesamanya. Mujizat tidak dapat ditiru oleh siapa saja sehingga berbeda dengan sihir. Karena sihir bisa dipelajari dan bisa dilawan, sementara mujizat tidak. Nah, berikut adalah beberapa mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Hud dalam kisah Nabi Hud alaihissalam. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Hud bisa menurunkan hujan, yang mana saat itu kaum Ad tengah dilanda musibah kekeringan yang hebat sampai membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati lantaran kekeringan tersebut. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga usia 130 tahun. Nabi Hud dan juga para pengikutnya bisa selamat dari azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Aad. Sahabat muslim dimanapun berada, demikianlah kisah singkat Nabi Hud alaihissalam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita selaku muslim. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.